Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik hari ini Sabtu tanggal 24 Juni. Saya sekarang berada di Guest House Raja Wali mendampingi 5 orang frater tahun orientasi pastoral Keuskupan Agung Makassar, dan mereka masuk dalam masa di mana mereka merenungkan kembali, menemukan kembali makna hidup dan panggilan mereka, serta tentu berorientasi ke depan untuk menjawab panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita doakan mereka. Dan hari ini ketika kita membaca Injil, kita mendengarkan atau membaca kalimat yang menyatakan akan menjadi seperti apakah anak ini nantinya. Kalimat tersebut adalah untuk menyoroti peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis yang de facto adalah sebuah mujizat ketika Zakaria dan Elizabeth sudah pada usia yang sangat tua, sudah mati pucuk dalam bahasa kitab suci, tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan, tapi Allah memberikan keturunan kepada mereka. Dan Zakaria karena agak kurang percaya dengan semuanya ini karena terlalu ajaib bagi dia menjadi bisu, dan kemudian ketika dimintakan namanya, baik Elizabeth maupun Yohanes sepakat, namanya adalah Yohanes. Sesuatu yang bagi manusia pada zamannya itu tidak lazim dan tidak umum terjadi, tapi kejadian tersebut adalah sebuah peristiwa yang istimewa. Tapi kalau kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita juga demikian, seringkali kita mengalami hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi juga ada peristiwa-peristiwa istimewa. Dan kadang-kadang istimewanya itu ditemukan bukan karena sesuatu yang dahsyat saja, tapi kadang-kadang dalam peristiwa yang sederhana. Tapi kita mengalami cinta Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kemudian kita menyadari, ya di sana Dia ada. Dia tidak meninggalkan saya, Dia mengajar saya untuk dapat memetik makna peristiwa ini. Dan demikian juga bersama dengan para frater yang saya dampingi, kami menemukan dalam peristiwa-peristiwa hidup panggilan mereka, sejak mereka mulai meniti panggilan hidup mereka, di sana mereka menemukan begitu banyak cinta Tuhan ditaburkan dalam hidup mereka. Bukan dalam semua peristiwa yang serba indah, saudara-saudari terkasih, tapi dalam peristiwa hidup yang pahit sekalipun, penderitaan, merasa kehilangan semangat, merasa kehilangan harapan, di sana Tuhan menyapa mereka, meneguhkan mereka dengan caranya, dan bagi mereka itu adalah batu karang yang begitu kuat untuk dapat tetap berdiri dan melanjutkan perjalanan hidup mereka ke masa depan. Saya yakin Anda pun demikian dalam kehidupan Anda, dalam keluarga, dalam hal-hal yang kadang-kadang terabaikan begitu saja dalam kesibukan keseharian kita. Ketika kita mengambil waktu dan melihat bagaimana kita melintasi saat-saat yang sulit, kita akan juga mengalami bahwa ternyata Tuhan memberkati hidup kita. Seperti Elizabeth dan Zakaria, mereka mengalami mujizat dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang di sekitarnya bertanya, akan menjadi apa anak ini nanti? Kita juga akan menjadi apa seperti nanti? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti adalah tangan Tuhan menyertai Anda, menyertai saya, menyertai orang-orang yang kita cintai. Kita mesti belajar untuk percaya. Kita mesti belajar untuk menaruh harapan. Kita mesti belajar untuk terus mengasihi. Dan saat Anda melangkah, Anda berjuang, Anda pantang menyerah, Anda akan melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Dan sabda Allah telah diwartakan kepada kita. Semoga ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Semoga sabda Allah juga terpenuhi dalam diri Anda. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan keluarga kita, terutama untuk menikmati akhir pekan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.